Dari semua anime yang gue tonton, cuma anime ini yang paling deket dan relate di gue. Takopi no Genzai, sebuah anime, sebuah fiksi, tapi rasa-rasanya anime ini seperti luka lama yang kembali terbuka. Kalau gue Remon Sapi dan gue terlahir di keluarga yang cukup broken home. Terserah lu mau bilang broken home tuh bentukannya kayak gimana, mau orang tua lu cerai, atau mungkin orang tua lu sebenarnya masih dalam status pernikahan tapi udah tidak akur, terserah. Karena dua-duanya gue rasain. Untuk perkenalan, gue akan jabarkan dulu sedikit tentang keluarga gue. Karena ini mungkin akan menyangkut dengan anime Takopi no Genzai ini. Jadi gue punya bapak dan ibu. Mereka berdua menikah dan melahirkan dua orang anak, yaitu gua dan abang gua. Habis itu mereka berantem dan cerai. Akhirnya nyokap gua nikah lagi dengan lelaki yang berbeda dan memiliki 3 orang anak. Begitu juga dengan bokap gua. Dia menikah lagi dengan perempuan yang berbeda. Entah berapa anak yang dia punya karena gua nggak inget. Dan setahu gua dia sempat nikah beberapa kali lagi. Jadi emang banyak banget anaknya dan gua nggak tahu siapa. Mungkin kalau lu pada ngaku lu adek gua, mungkin gua percaya aja. Lalu gua tinggal dengan ibu gua beserta dengan bokap tiri gua. Jadi ada nyokap, bokap tiri, abang gua dan 3 adik tiri gua. Kita bertujuh tinggal di kontrakan 3 petak dalam waktu yang cukup lama. Hampir seumur hidup gua tinggal di kontrakan yang tipikalnya kayak gitu. Yang cuma ada ruang depan, ruang tengah, dapur, digabung dengan kamar mandi. Ya kira-kira itu yang bisa gue perkenalkan ke lu. Karena kalau dijelasin lebih lanjut lagi, bakal panjang banget. Nah, balik lagi ke anime ini. Pertama kali gue nonton Takopi itu sebenarnya di sekitar bulan Juli atau Agustus tahun kemarin. Tapi gue baru punya kesempatan bikin skrip dan videonya sekarang. Dan setelah gue nonton anime ini, gue nangisnya banjir mata gue, bengkak mata gue nggak pernah senangis ini nonton anime karena menurut gue anime ini terlalu dekat dengan kehidupan gue. Terus kenapa sih gue bisa suka banget sama ini anime? Pertama, ini anime ringkas banget. Sebelum gue nonton Takopi, menurut gue anime paling ringkas itu ada di Cyberpunk Edge Runner karena dengan 10 episode aja lu udah bisa ngeringkas cerita sebagus itu. Tapi ternyata setelah gue nonton anime ini yang isinya cuma 6 episode ya, 20 menit kali 6 episode itu kayak cuma beberapa jam doang, nggak nyampe 3 jam mereka udah bisa bikin cerita sekompleks ini, serumit ini, gila ini men. Jadi kalau lu pada sibuk, kalau lu mungkin tidak punya waktu luang, lu bisa banget nonton anime ini karena singkat, straight to the point, dan jelas konfliknya apa yang mau dibahas. Dan abis ini mungkin akan gue jelaskan pakai poin-poin yang udah gue catat dan seberapa relate cerita Takopi di gue. Jadi mungkin yang gak terlalu linear ceritanya. Untuk review lebih lengkap, lu bisa cek video-video orang yang nge-review anime ini. Dan gue saranin lu nonton juga animenya biar lu ngerti apa yang gue omongin. Di episode pertama kita sudah mengetahui bahwa ibunya Shizuka Kuze ini itu kerjanya di malam hari. Seperti yang lu lihat di animenya, ibunya ini bekerja sebagai hostess atau orang-orang yang nemenin cowok-cowok di bar, kira-kira begitu kasarnya. Dan kisah ibunya dari Shizuka Kuze ini mirip-mirip sama gue. Jadi waktu itu bokap gue nggak tahu, jarang pulang dia ya, Bang Toyib. Terus nyokap gue juga kerjanya malam karena dia kerja di sebuah, waktu itu dia sih bilangnya kafe, tapi kafe yang dimaksud tuh maksudnya bar. Jadi nyokap gue tuh kerjanya di bar. Gue nggak tahu kerjanya ngapain. Dia sih bilangnya kasir, tapi mungkin gue percaya aja. Tapi pada saat itu gue sendirian di rumah mulai dari jam 10 malam sampai besok paginya. Jadi gue sering banget begadang pas masih bocah. Gue belum sekolah. Gue inget banget gue belum sekolah pada saat itu. Jadi kayak sekitar umur 3 tahun 4 tahunan gitu gue di dalam kontrakan sendirian. Makanya gue inget banget waktu itu gue pernah nonton siaran TV sampai ujung acaranya, sampai ujung programnya. Di endingnya itu ada lagu Tanah Air. Dan setelah Tanah Airnya itu selesai, tiba-tiba TV lu tuh cuma ada warna pelangi doang. Terus bunyinya gitu. Ingat gue, karena dulu program TV tidak 24 jam ya. Terus di ending episode satunya kita sudah dikagetkan dengan scene yang paling disturbing di anime ini, yaitu adalah Shizuka Kuze mengakhiri hidupnya dengan gadget yang udah dikasih sama Takopi. Menurut gue itu pembukaan yang sangat gong sih kata gue sih. Terus mungkin lu bertanya, kayak kok bisa orang segampang itu mengakhiri hidupnya? Ntar dulu bang. Untuk anak-anak yang otaknya belum terdevelop dengan sempurna, ya karena masih dalam tahap perkembangan, ya mereka tuh kalau udah mentok ya gak bisa mikir apa-apa lagi. Ya mereka pengen mengakhiri semuanya. Dan bocah sekecil itu yang dibully, yang disakitin mulu, yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, yang di kepalanya berarti cuma ada apa? Iya itu. Gue nggak tahu ini udah ada penelitiannya atau belum, atau mungkin udah ada studinya atau belum. Apakah anak-anak punya kecenderungan untuk mengakhiri hidupnya kalau dia merasa dia tidak punya jalan lain, kalau dia tidak menemukan solusi lain dan dia mentok banget dan akhirnya dia punya kesempatan untuk mengakhiri hidupnya? Apakah dia punya tendensi untuk mengakhiri hidupnya? Gue nggak tahu. Mungkin teman-teman yang mungkin jurusan psikologi bisa komen di bawah. Tolong bantu gue, please. I'm really stupid at this topic, man. Dan di episode kedua kita ngelihat mamanya Marina ini suka mukulin Marina. Dan gue ngelihat mamanya Marina ini memperlakukan Marina itu sebagai bentuk pelampiasan karena dia selalu diomelin mulu sama suaminya, dia selalu dipukul, dia selalu dimaki-maki sama suaminya. Terus karena dia nggak punya tempat
karena dia sudah tidak waras ya, karena dia sudah mentok gak tahu mau kemana lagi, akhirnya dia apa? Betul, mukulin anak ya. Mungkin lu udah pernah denger bercandaan-bercandaan ini kan, kayak misalnya lu diomelin di kantor, lu diledek-ledek sama teman-teman kerja lu mungkin apa di luar sana macet-macetan, nyampe rumah yang bisa lu lakukan apa? Iya betul, mukulin anak. Kadang-kadang ada tuh bercandaan, gua nggak tahu dari mana asalnya, tapi ada stereotip yang dimana kalau lu stres di luar, lu mukulin anak yang ada di rumah. Jadi kayak ini tuh cuma bentuk dari rantai doang. Kayak misalnya bokap lu itu mukulin istri lu, lalu istri lu tuh mukulin anak lu, gitu terus siklusnya. Dan dari kekerasan yang Marina terima dari rumah, itu membuat Marina menjadi pelaku bully di sekolah. Dan Marina ini juga cerminan yang bagus untuk pelaku bully. Biasanya setahu gua, pembuli itu ya emang di rumahnya tuh dikerasin, di rumahnya tuh bermasalah, di rumahnya tuh pasti ada sesuatu yang aneh, yang salah. Ya gimana nggak salah? Masa iya anak kecil ya, sekecil Marina itu bisa ngerencanain sebusuk dan sedetail itu. Jadi lu inget gak ada scene yang dimana ini pun masuk sampai cerita canonnya ya, mau diputar sebagaimanapun tetap ketemu jalan ini, yaitu ketika si Marina ini emang niatannya digigit sama anjingnya si Shizuka, yaitu si Capi. Supaya apa? Supaya si Capi ini dimasukin ke penangkaran hewan, yang dimana anjingnya ini adalah satu-satunya kebahagiaan yang dipunya Shizuka Kuzei ini. Jadi lu berpikir gak sih betapa keluarganya itu membentuk Marina sebagai manusia yang sangat licik dan kejam. Masa dia bisa tahu bahwa satu-satunya kesenangan gue hanyalah Capi, terus gue ambillah Capinya biar dia menderita terus? Masuk akal nggak tuh di pemikiran anak kecil? Kayak lu sebagai bocah kepikiran gak sih? Gue sih kurang paham ya. Dan setelah anjingnya ditangkap dan dipindahin ke penangkaran dan Shizuka Kuzei ini di puskesmas, disinilah scene yang menurut gue tuh paling inilah masalah dari Takopi no Genzai ini. Jadi Shizuka Kuzei dan nyokapnya itu berada di ruangan yang sama. Nyokapnya itu lagi ngurusin lah masalah yang terjadi ini. Dan abis itu dia langsung cabut aja gitu, tanpa nanya sedikit pun anaknya ini kenapa, abis ngapain, terus kok bisa begini. Gak ada sedikit pun ditanya. Menurut gue nyokapnya Shizuka ini bener-bener ignoran banget sih. Ketidakpedulian nyokap Shizuka terhadap Shizuka, bahkan setelah kejadiannya mengerikan, kayak Shizuka dibiarin aja sendirian dan disuruh cari makan sendiri. Ini tuh gue ngerasain, tapi gak separah Shizuka. Waktu itu yang tadi gue bilang, nyokap gue itu kerja malam, itu sebelum dia pergi, gue tuh disuruh beli nugget atau jajanan-jajanan pinggir jalan gitu loh. Mungkin dengan disuruh gue jajan dan lain-lain, dia berharap hati gue tuh tenang gitu, hati gue seneng, hati gue yang gak kenapa-napa ditinggalin oleh orang tua sendirian di rumah. Mungkin ini juga yang terjadi terhadap Shizuka. Orang tuanya sepele banget, mikirnya kayak lu beli makan sendiri aja, terserah lu mau makan apa aja, udah gue bayar. Dan dengan itu dipikir anaknya bakal tenang. Ternyata enggak, masalahnya tuh bukan di makanannya, bukan di situ. Tapi bisa gak sih jadi orang tua tuh peduli gitu. Terus ada adegan yang ini tuh nyebelin banget. Iya gue paham ibunya kerja demi mereka bisa makan ya, tapi jangan bilang tolong jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu untukku dong. Ke bocah lagi lu ngomongnya. Ya dia mana paham. Yang gue maksud gak paham tuh ya bocah kurang ngerti konsekuensi dari tindakan dia. Dia ngelakuin itu juga bukan karena mau dia. Itu bahkan faktor luar, anjing yang ngegigit bang, dia habis dipukulin, anjingnya ngedefend. Nah karena anak gak tahu konsekuensi dari tindakan dia, makanya perlu bimbingan orang tua. Dan balik lagi kemana? Iya betul, peran kedua orang tuanya. Dan gue juga paham apa yang dirasakan Marina, punya bokap yang duitnya habis buat main cewek dan akhirnya berantem di rumah. Gue juga pernah mengalami seperti itu. Gue punya bokap tiri yang gajinya itu per tahun, karena katanya gajinya tuh per proyek lah gitu. Jadi setiap akhir tahun tutup buku baru gajinya tuh cair. Katanya sih seperti itu ya. Tapi yang terjadi adalah setiap akhir tahun, setiap menjelang Desember, awal-awal Desember, dia tiba-tiba hilang aja, lost kontak, dihubungin gak bisa kemana-mana. Sampai pada akhirnya di ending Desember, dia datang dengan keadaan mabuk. Dan pas ditanya uangnya kemana, tidak ada ya. Dan sering ke gap ya, SMS-an, sering ke gap, berhubungan nyonya sama cewek-cewek gitulah. Pokoknya lu tau lah kegiatan-kegiatan yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kegiatan berantem kayak gitu tuh udah jadi kayak acara tahunan gitu loh di gua. Kayak udah deket-deket Desember berantem lah ini mereka, pastilah bakbuk mantap. Dan yang gongnya tuh di sini, bokapnya Marina dan bokap tiri gua itu punya alasan yang mirip-mirip. Kira-kira alasannya seperti ini. Suka-suka gue pakai uang yang udah gue hasilin sendiri. Nah, gak persis kayak gitu. Tapi poinnya adalah mereka berhak atas uang yang mereka hasilkan. Mau dipakai buat mabok, mau dipakai buat ngebrai, mau dipakai buat main cewek. Karena itu uang yang mereka hasilkan ya. Jadi mereka merasa berhak gitu. Yang dimana nggak masuk sih di kepala gue. Mungkin lu pada bisa kasih tahu gue salahnya di mana. Tapi
menurut gua menurut gua udah aneh sih. Jadi dia kayak merasa itu hak dia gitu loh. Hak dia penuh untuk menggunakan uangnya sesuka dia. Dan di episode pertama ada percakapan yang dimana Shizuka itu bilang dia tuh nggak percaya sihir. Sampai pada akhirnya Takopi menghilangkan nyawa Marina, Shizuka mulai percaya pada keajaiban. Dan ini menurut gua disturbing dan gak nyaman sih gua nontonnya. Dan kalau lu marah dan lu bingung kenapa dia bisa seneng, dia bisa tertawa, dia bisa tersenyum di depan orang yang telah meninggal, lu harus paham dulu kenapa dia berperilaku seperti itu. Pertama, sumber ketakutan dia selama ini, sumber derita dia itu ada di Marina. Dan setelah sumbernya itu hilang, yang ada di pikiran bocah ya pasti seneng lah. Yang awalnya mukanya murung di episode 1 dan 2, tiba-tiba wajahnya berbinar di episode ketiga. Dan kalimat yang dikeluarin tuh menurut gue cukup disturbing. Dia bilang, Takopi terima kasih telah membunuhnya untukku. Itu what the fuck bro. Ini anime apa bang? Terus sampai pada akhirnya ketahuan kan sama si cowok ini, teman sekelasnya yang bernama Azuma. Shizuka berbohong bilangnya Marina mati karena sihir. Dan di sini part yang paling gue suka. Orang-orang bilang mereka nggak suka sama Shizuka karena Shizuka itu manipulator. Tapi menurut gue ini cukup keren dan realistis. Gue pribadi sih bilangnya ini insting bertahan hidup. Jadi lu mau masuk penjara, dan kalau lu masuk penjara, lu nggak bisa nyari anjing lu, yang dimana itu adalah satu-satunya kebahagiaan yang lu punya di dunia ini. Dan lu menemukan satu orang yang jatuh hati kepada lu. Dia rela ngelakuin apapun buat lu. Nah dari sini kita bisa paham, anjingnya si Shizuka Kuze itu prioritasnya di atas si Azuma ini. Terus kalau lu pikir, tapi kan ngorbanin orang tuh nggak boleh, apalagi untuk urusan kriminal. Ya anak kecil mana peduli, kan otaknya belum ke-develop dengan baik. Mereka selalu mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Dan sebenarnya ini juga konsep dari original sins. Original sins ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa manusia itu sejak lahir udah membawa kecenderungan untuk berdosa. Dan gue lupa ini dari siapa, kutipan dari siapa, kalimat dari siapa, tapi gue pernah denger manusia itu pada dasarnya dari lahirnya, bawaannya, secara nature-nya itu punya kecenderungan untuk melakukan gak segampang melakukan dosa sih, tapi kayak punya kecenderungan untuk berbuat hal negatif, atau punya kecenderungan untuk pengen menangnya sendiri atau egois. Makanya ada yang namanya aturan, ada yang namanya norma, biar naluri liar kita itu ada remnya gitu. Karena ada peraturan, kita nggak boleh seenak-enaknya ngambil duit orang. Karena ada peraturan, kita nggak boleh semena-mena ngambil barang orang. Karena ada peraturan, kita nggak boleh semena-mena cium orang sembarangan gitu loh. Itu maksud gue lupa itu kutipan dari siapa, mungkin lu bisa bantuin gue di kolom komentar di bawah. Dan ini sebenarnya pernah kejadian di gue, tapi skalanya jauh lebih kecil dan tidak menyangkut terhadap kriminal. Jadi adik tiri gue itu cukup disayang lah sama orang tuanya dibanding gue. Nah, karena gue tahu gue tidak disayang, akhirnya gue muter otak dong bagaimana gue bisa mendapatkan uang. Pada saat itu orang tua gue mau berangkat kerja. Yang ada di kepala gue untuk mendapatkan uang adalah gue menyuruh adik gue atau gue ngerayu adik gue untuk minta uang ke orang tua gue. Nah, kalau adek gue dikasih, gue tinggal ikut-ikutan aja karena chance gue dikasih bakal jauh lebih gede, ya kan? Jadi begini, let's say adek gue namanya Budi gitu. Budi minta uang dong ke mama dong. Ntar pas si Budi ini dikasih uang, ya gue tinggal bilang aja, ma aku juga mau dong. Begitu. Itu chance untuk lu mendapatkan uangnya lebih gede daripada lu minta langsung. Karena kalau lu minta langsung bisa aja lu kena omel instead of dapat duit. Gue gak tahu itu ada hubungannya apa enggak, tapi menurut gue itu masih satu jalan lah, walau skalanya beda jauh. Terus habis itu kita punya karakter yang namanya Azuma, yang karakternya logik banget, ngerti soal konsep penjara, pembunuhan, selalu ranking di kelas. Dan anak ranking ini selalu tetap dongo di depan Shizuka. Karena apa? Karena cinta. Selama ini Azuma merasa dia gak pernah berguna bagi siapa-siapa. Dia ngerasa useless. Pas ada orang yang berharap dan bergantung sama dia merasa dibutuhkan. Dia ngerasa harus ngelakuin ini. Dia ngerasa harus ngebantu. Apalagi Shizuka bilang, hanya kau yang aku miliki, tolong aku. Dan setelah itu, logika dan perasaan Azuma tuh sering bentrokan antara nyerahin diri ke polisi atau tetap jalanin rencana untuk mencari Capi demi Shizuka. Anjir, itu pergolakan emosinya tuh dapet banget di gua. Dan ya lu bingung dong antara lu menyelamatkan orang yang lu cinta, Shizuka, atau lu menyelamatkan diri lu sendiri. Walaupun si Azuma ini pintar dan sering ranking, dia tuh selalu kalah dari abangnya di rumah. Abangnya tuh sempurna banget. Dia pintar, dia pekerja keras, dia paruh waktu, dan bikin ekspektasi orang tuanya ini ketinggian. Azuma ngerasa bahwa dia gak pernah bikin bangga siapapun, sampai akhirnya dia ketemu Shizuka. Nah, Shizuka melihat celah ini, memanfaatkan dan mengeksploitasi kelemahan Azuma. Sampai pada akhirnya Azuma percaya bahwa dia dapat diandalkan oleh Shizuka. Azuma merasa nyaman di dekat Shizuka. Dia bisa senyum, tertawa, nangis dengan puas di hadapan Shizuka. Dan kalau mau ngomongin ibunya si Azuma yang perfeksionis itu, dia tuh cuma punya ekspektasi berlebihan aja. Bukan mau nelantarin anaknya kayak si Shizuka. Ibunya tuh ngedidik adik abang sama, pakaiannya sama, makanan yang dikonsumsi pun sama. Bahkan pas Azuma punya keluhan mata minus, langsung dibeliin kacamata supaya nilai anaknya bagus. Tapi emang tetap sih ngebandingin anak yang nilainya 95 dan 100 tuh agak dongo ya. Dan inilah sampai kita ke episode 5 yang bikin gue bener-bener kayak fuck, kok bisa sih, kok bisa ada fiksi yang bisa sedekat ini. Maksud gue, kultur di daerah sana dan kultur di daerah sini tuh cukup berbeda, tapi kenapa bisa
relate di gue pribadi gitu loh. Makanya gue bilang ini tuh cukup deket di gue karena kejadian-kejadian yang cukup spesifik kayak gini itu pernah kejadian di gue. Jadi ceritanya dimulailah petualangan Shizuka Kuze ini untuk mencari bokapnya. Dia jalan pakai kapal feri, dia buka peta keliling-keliling kota sampai pada akhirnya dia menemukan lokasi bokapnya. Setelah diketok pintunya dan dibuka, bokapnya ini ngelihat anaknya kucel parah, anaknya berantakan banget, anaknya bau. Terus tiba-tiba di belakang ada yang datang, yaitu adalah anak dari istri barunya si bokapnya Shizuka Kuze ini. Lalu bertanyalah mereka, siapa itu Pah? Lalu dijawab sama bapaknya, aduh tidak tahu, sepertinya salah orang. Dude, holy shit. Dan sebenarnya relate-nya tuh bukan di situ ya, tapi di perjalanan gue mencari bokap gue. Jadi gue pernah lah beberapa kali disuruh sama nyokap gue untuk nyari bokap kandung gue. Sebenarnya waktu itu gara-gara masalah ekonomi sih. Nyokap gue ngerasa dia udah jengah aja lah ngidupin gue dan 4 saudara gue. Terus dia kayak ngomong lah kayak, carilah bapakmu sono, mintalah duit dari dia, jangan aku terus yang kau minta. Terus kita dipaksa untuk mencari ya, padahal kita nggak tahu lokasi bokap gue tuh di mana. Akhirnya kita tanya-tanya lah ke saudara-saudaranya. Nih si Dongo tinggal di mana sih? Oh katanya di sini. Ya udah kita cari tuh, kita kelilingin kecamatan tersebut ya. Yang dimana kecamatan tuh cukup luas ya. Kita tidak dikasih tahu exact lokasinya di mana dan iya hasilnya betul tidak ketemu. Terus gue juga pernah bareng nyokap gue untuk nyari bokap gue di tempat kerjanya. Dulu gue inget banget bokap gue tuh kerja sebagai supir angkot. Jadi kita tuh cari ke pangkalan angkot. Nyokap gue udah nanya bokap gue ada di mana ke teman-teman supirnya itu. Terus teman-temannya kayak pada nutup-nutupin gitu, bilangnya udah pulang lah apalah. Jadi ya nggak pernah ketemu. Dan gue juga waktu itu inget pernah ke tempat saudara dari bokap gue. Dan dengan kebetulan ada bokap gue juga di situ bersama dengan anak dan istri barunya. Gue sedikit lupa tentang perasaan gue pada saat itu, pada saat gue melihat mereka bersama keluarga barunya. Mungkin ada sedikit ketidaksukaan lah, tapi semua itu dapat diselesaikan dengan main warnet. Jadi gue main warnet aja sama saudara-saudara gue yang lain dan kelar, kita lupa dengan hal itu. Tapi untungnya masa-masa Dongo seperti itu udah lewat. Dan pas gue nonton adegan ini, kok rasa-rasanya kayak gak asing gitu. Tapi gak separah bokapnya Shizuka Kuze ini sih, yang gak ngakuin anaknya di depannya sendiri, di depan matanya Shizuka sendiri dia gak ngakuin bahwa itu anaknya. Anjing brengsek juga tuh orang, ngentot. Dan dari anime ini gue tuh banyak banget dengerin kalimat yang bikin kuping gue tuh cukup panas. Kalimatnya tuh kira-kira gini, kalau nggak karena A, pasti gue nggak bakal begini. Ini sering banget diucapin sama Marina dan nyokapnya. Kalau seandainya Marina bunuh Shizuka Kuze, dia pasti nggak bakal menderita. Kalau nyokapnya Marina nggak ngelukain Marina, pasti Marina bakal pacaran sama Azuma. Selalu begitu dan selalu nyalahin orang lain. Iya, gue tahu lu disakitin, gue tahu lu dikecewain. Tapi masa iya rantainya nggak mau putus di lu biar hidup lu lebih baik? Dan lagi-lagi balik kemana? Iya, betul, ketidakbecusan orang tua dalam mengurus anak. Dan lo harus tahu betapa susahnya hidup tanpa orang tua. Iya, kita kesampingkan deh soal kasih sayang dan lain-lain. Yang bikin gue ribet tuh gue gak tahu harus ngapain. Dan ini juga yang dikeluhkan sama Shizuka di ending. Kalau misalnya orang tua lu disuruh datang, lu harus gimana? Kalau tetangga lu negor karena anjing lu berisik, lu harus gimana? Kalau badan lu bau, siapa yang ngasih tahu? Semua hal itu juga kejadian di gue. Gue tuh paling gak suka banget sama yang namanya administrasi, terutama pas gue di sekolah. Contohnya kayak biodata atau data diri lu. Nama, iya Raymond. Nama ibu, iya tahu. Nama bapak, nah ini problemnya. Lu nanya bapak gue yang sekarang, bapak tiri gue sekarang, ya, atau bapak kandung gue. Nah iya, kalau dijawab bapak kandung, betul saya isi deh. Nah terus pertanyaan selanjutnya, pekerjaan bapaknya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak nanya. Saya terakhir ngomongnya nggak tahu kapan, lupa. Mungkin kalau udah dewasa kita bisa mikir ya. Cuma kan pada saat itu gue masih bocah, gue masih nggak ngerti lah ini tuh apa dan gue harus jawab bagaimana. Yang kedua, ketika guru lu tuh nanya tentang orang tua lu, atau bahkan sampai nyuruh orang tua lu datang ke sekolah. Dan ini salah satu alasan kenapa gue nggak pernah bermasalah dan nggak mau bermasalah di sekolah. Karena begitu gue bermasalah, orang tua gue disuruh ke sekolah, yang dimana itu problem lagi. Abislah aku dipukulin nanti di rumah. Nah sebenarnya itu aja sih yang pengen gue sampein dan seberapa relate-nya gue dengan Takopi ini. Ya gue harap lu ngerti sih apa yang gue maksud. Sorry banget kalau misalnya ini terlalu berantakan dan tidak linear gitu ceritanya. Dan dari semua yang udah gue ocehin tadi, gue cuma mau nyampein beberapa hal. 3 lah. Yang pertama, kelakuan tolol lu sebagai orang tua itu bisa berdampak jauh-jauh banget ke depannya terhadap anak lu. Dalam pertumbuhannya, dalam lingkungannya, dalam dia bersosialisasi di luar keluarga lu, kayak contoh di sekolah, di pertemanan dan lain-lain. Dan itu dampaknya panjang banget. Lu ngurus anak tuh nggak sampai 5 tahun ya. Lu ngurus anak tuh sampai dewasa, sampai dia dapat berdiri sendiri. Baru lu bisa tuh lepas titel lu sebagai pengasuh ya. Untuk selanjutnya bisa dia pertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jadi gua akan selalu menyalahkan kepada kelalaian orang tua dalam mengurus anak. Kan dari awal emang udah diceritain, ini mah cerita tentang problem orang tua yang nyerempet ke problem anak. Harusnya anak-anak tidak mengalami experience sebrutal ini di masa kecilnya. Kalau orang tuanya normal sejak awal. Kalau bokapnya Marina tidak main cewek, kalau nyokapnya Marina waras, kalau nyokapnya Shizuka Kuze punya pekerjaan yang lebih masuk akal, gak akan terjadi seperti ini. Tidak perlu kejadian-kejadian tragis ini di dalam masa pertumbuhan kamu.
ya dalam beberapa tahun core memory kamu ya. Kedua, perjuangan Shizuka, Azuma dan Marina gak cuma sampai di ending doang. Mereka masih harus struggle dengan keluarga mereka masing-masing, perjuangan mereka masing-masing, lingkungan mereka masing-masing. Dan menurut gue ending ini bagus banget karena kayak animenya itu pengen ngasih tahu bahwa perjuangan itu gak cuma di satu momen doang, tapi di sepanjang hidup lu harus berjuang. Dan yang terakhir, mereka bertiga ini punya takopi dalam hidup mereka. Mereka punya gadget, mereka punya hal magis dalam cerita mereka. Dan sekarang coba lu bayangin, ada banyak orang di luar sana yang berusaha bertahan hidup dalam kondisi seperti ini tanpa bantuan dari takopi. Pasti berat banget men. Gue berdoa yang terbaik buat mereka. Bukan gue sudah happy sekali. Lu lihat muka gue ya. Saya sekarang tinggal di planet happy ya. Saya sudah happy sekali. Tapi yang harus lu perhatikan adalah orang-orang di luar sana. Mereka kadang nggak tahu mereka tuh harus ngapain ya, karena pada dasarnya mereka juga tidak dikasih tahu mereka harus ngapain. Ya jadi mereka clueless aja, mereka mentok. Tapi untuk teman-teman yang sedang struggle dalam kegiatan seperti ini, semangat buat teman-teman ya. Gue harap kalian bisa melaluinya ya. Everything's gonna be alright dude. I don't know, tapi gue harap yang terbaik, oke? Gue saranin lu cari bantuan profesional. Kalau misalnya lu belum bisa menggapai professional help, lu mungkin bisa cerita ke teman lu atau orang-orang yang lu percaya mungkin, biar setidaknya itu mengurangi beban lu, atau setidaknya lu punya seseorang untuk dipercaya, ya minimal ngobrol aja. Sebenarnya ini juga sih yang jadi topik utama gitu ya, itu adalah ngobrol bangsat. Ngobrol tuh bukan cuma ngomong doang, tapi ngedengerin. Kayak, lu kenapa sih kayak gini? Hah? Iya gue begini karena lu. Lah kan gue juga korban. Lah iya gue juga korban ya. Berarti next kita nggak usah berantem gini kali ya. Nah, kelar kan masalah kan, berteman kan. Itu yang terjadi di ending ya. Kenapa ada gambar gurita? Iya, guritanya ini banget ya. Iya bau dia, rusuh juga iya dia. Kita relate ya. Ya udah kita ketawa dan pulang. Ya. Dan itu part yang bikin gue nangis kejar juga sih. Itu bagus banget. Jadi kalau lu gak tahu ya, di endingnya Takopi di episode 1 sampai 5 itu lagunya ya. Dan ini mungkin akan gue bahas di lain video lah kalau lu mungkin pada mau, karena menurut gue seru banget untuk dibahas. Jadi di episode 1 sampai 5 itu lagunya itu versi pianonya. Jadi pelan bateng. Sampai pada akhirnya di ending episode 6 itu baru versi aslinya keluar. Dan itu benar-benar kayak meledaknya tuh di endingnya sih. Jadi kayak fuck, apa ini? Cara mereka nutup animenya juga keren banget. Ada quotes yang menurut gue bagus banget. Dan di situ juga dijelasin kan, kayak ada orang yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya, ada orang yang masih harus berhadapan sama emaknya yang kocak, masih ada anak yang potensial, anak pinter tapi berantakan gara-gara kejadian ini. Tapi yang diharapkan oleh Takopi adalah dia harap mereka menjadi orang dewasa yang bahagia. Anjing. Dan dibilang tuh bukan anak-anak yang bahagia ya, tapi orang dewasa yang bahagia. Itu maksud gue, bahkan dari situ juga kita tahu Takopi itu tetap berharap good ending di ujung ya, bukan di sekarang. Bahagia itu bukan sekarang. Dia tuh pengen bahagianya itu pas dewasa, setelah otak mereka terdevelop, setelah mereka sadar ternyata selama ini kita bisa kabur loh dari lingkaran setan ini ya. Kita bisa cabut dari sini dan memulai semuanya dengan baik. Ya udah gitu ya dari gue. Tapi menurut lu gimana? Sorry banget kalau misalnya ada perkataan gue yang gak masuk akal, atau mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata atau istilah yang gue keluarin tuh salah ya. Mohon koreksinya di bawah. Atau mungkin ada psikolog beneran di sini, mungkin lu bisa komen di bawah gimana menurut lu. Atau mungkin ada yang salah dari penalaran gue terhadap anime ini, karena jujur gue tidak nanya-nanya dulu ke orang-orang yang ahli seperti psikolog dan orang-orang ya lu paham lah, maksudnya kayak ahli-ahli di bidangnya gitu. Gue bikin skrip ini hanya berdasarkan penalaran gue doang. Maksudnya apa yang gue dapat, apa yang gue terima, dan apa yang gue lihat di animenya, dan apa yang relate di gue, itu gue taruh di video ini. Gue bikin skripnya. Begitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Terima kasih banyak. Kalau lu nonton sejauh ini berarti lu dengerin dari awal sih. Kata gue, lu kagak bosan apa? Tapi terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Apakah aku akan membreakdown atau akan membahas opening dan endingnya, karena bagus banget tuh bukan berarti kayak sekelas Ado dan Suisei gitu ya, tapi cocok banget. Gue nggak ngerti kenapa nih lagu tuh bisa fit banget di animenya, kayak pas banget, pas parah, keren anjir. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.